Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. At-ta'wilu ala darbaini ahaduhuma yadullu ala al-kamal wa huwa ma yu'awwalu liyasila ila al-afham wa hadha an-naw'u kathirun fil kitabi was sunnah. Wa thani ma yu'awwalu liyasihha kaunuhu haqqan aw ghayra batilin wa hadha yadullu ala an-naqsi fa kullu shaykhin yuhtaju fi suhbatihi ila at-ta'wil على الوجه الثاني لا يكمل الابتداء به لأن التأويل لا يحصل كمالا وإنما يدفع نقصا. التأويل على ضربين, bermula takwil terbagi dua macam. Takwil itu artinya menurut sebahagian ulama naqlu zahiril lafzi an wad'ihi al-asli ila ma yuhtaju ila dalilin. Takwil itu artinya memindahkan zahir lafaz dari hantarannya yang asli, dipindah kepada sesuatu yang diperlukan kepada dalil. Itu takwil. Seperti tangan misalnya. Nah, tangan itu kalau hantarannya yang asli, ya tangan kayak ini tangan. Nah, tapi itu bisa ditakwil tangan itu dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Takwil itu takwil. Kalau maknanya yang asli, tangan ya seperti ini tangan. Tapi kalau ditakwil, tangan itu artinya bisa berpindah kepada kekuasaan. Nah, memindahkannya itu ada dalilnya. Takwil atas dua macam. Pertama, salah satunya takwil itu menunjukkan atas kesempurnaan, dan dia yang menunjukkan atas kesempurnaan itu sesuatu yang ditakwilkan agar sampai dia kepada pemahaman-pemahaman. Wa hadzal naw'u, ini macam katsirun, banyak didapat fil kitabi dalam Quran, wa sunnah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi misalnya yadullah fawqa aydihim, itu tangan Allah di atas daripada tangan manusia. Nah, itu kalau maknanya hantarannya yang asal tangan Allah. Jadi Tuhan bertangan kayak ini, di atas daripada tangan-tangan manusia. Nah, jadi untuk supaya sampai kepada pemahaman kita, ditakwil tangan Allah itu artinya kekuasaan Allah itu di atas daripada kekuasaan manusia. Nah, itu ditakwil. Dan ini takwil seperti ini menunjukkan satu kemuliaan. Kenapa dikatakan kemuliaan? Untuk bisa sampai kepada paham, untuk bisa dipahami, lalu ditakwilkan. Seperti lagi misalnya dalam sunnah disebutkan, yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thulusul laylil akhir. Rasulullah SAW menyatakan turun Tuhan kita ke langit pertama
tiap-tiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Nah, turun Tuhan. Nah, itu terpaksa ditakwil supaya kita paham apa maksudnya Tuhan turun itu. Setiap malam sepertiga akhir, mulai pukul 2, 3, 4, itu Tuhan turun ke langit pertama, menawarkan diri. Siapa yang hendak minta ampun, aku ampuni ya Tuhan. Siapa hendak minta sesuatu, aku beri sesuatu itu. Itu tiap malam terjadi. Lalu ditakwil oleh sebahagian ulama, artinya turun Tuhan itu dengan takwilan turun rahmat Tuhan yang khusus. Supaya kita mengerti, supaya kita paham. Nah, takwil seperti itu menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kesempurnaan. Yadullu alal kamal. Jadi banyak di hadis-hadis maupun ayat-ayat Quran yang ditakwilkan seperti demikian itu. Wasani yang kedua daripada macam takwil itu, sesuatu yang ditakwilkan agar sah keadaan sesuatu itu benar atau tiada batil. Ditakwilkan supaya jadi benar, ditakwilkan supaya kada batil. Sebab kalau kada ditakwil itu jadi batil. Nah, wa hadza yadullu 'ala naqsi. Takwil seperti ini menunjukkan kurang. Kalau di atas tadi takwil itu menunjukkan sempurna, karena untuk menyampaikan kepada pemahaman. Takwil yang kedua ini menunjukkan kurang. Kenapa kurang? Karena kalau kada ditakwil bisa salah, kalau kada ditakwil batil. Nah, fakullu syaikhin yuhtaju bi suhbatihi ila ta'wil alal wajhi tsani la yakmulul iqtida'u bihi. Tiap-tiap guru yang dihajatkan pada bersahabat beserta dengan guru itu kepada takwil atas jalan yang kedua supaya jadi benar, supaya jangan jadi salah, tidak sempurnalah mengikut dengan guru itu. Lianna ta'wila, karena takwil yang kedua ini la yuhassilu kamala, tidak menghasilkan kesempurnaan. Wa inna ma yadfa'u naqsa, hanya saja takwil yang kedua ini menolak kekurangan. Umpamanya ada perbuatan guru atau perkataan guru yang bertentangan dengan syariat. Nah, bertentangan dengan syariat. Nah, maka itu menjadi batil, menjadi di luar hak, di luar yang benar. Nah, kayak apa cara supaya perkataan guru atau perbuatan guru yang bertentangan dengan syariat tadi menjadi tidak batil, menjadi sesuatu yang hak, lalu ditakwil. Nah, ditakwil. Nah, sehingga perbuatan atau perkataan guru yang bertentangan dengan syariat tadi, oleh karena ditakwilkan, lalu jadi benar. Nah, takwil seperti ini takwil kekurangan, bukan takwil yang menuju kepada kesempurnaan. Lianna ta'wila, karena takwil yang kedua ini la yuhassilu kamala wa inna ma yadfa'u naqsa, hanya saja menolak kekurangan.
supaya kita jangan mengurangkan guru itu dengan perbuatan sidin yang bertentangan dengan syariat, lalu ditakwilkan perbuatan sidin dengan suatu takwil. Nah, dengan suatu takwil, sehingga apa yang dikatakan sidin tadi jadi benar. Nah, jadi kada batil. Nah, takwil seperti ini ngarannya takwil menolak kekurangan. Jadi bukan takwil yang menghasilkan kesempurnaan. Man afrata fi hubbi syahwatin min syahawatid dunyal mubahah waqa'a la mahalata fi mujibin nar awil ar. Barang siapa yang melampau batas pada mencintai suatu syahwat dari syahwat-syahwat dunia yang dibolehkan, baik itu pakaian, baik itu perhiasan, baik itu makanan, kita menghendaki sesuatu makanan, sesuatu pakaian yang dibolehkan, tetapi kita mencintai itu melampau batas. Nah, melampau batas. Nah, apabila kita selalu demikian, selalu meluluskan syahwat dengan cara melampau batas, jatuhlah dia pasti pada sesuatu yang menyebabkan masuk neraka atau mendapat aib atau celah. Jadi orang yang selalu melampau batas, meluruskan syahwatnya, walaupun yang mubah pada asalnya, tapi karena dia melampau batas itu, kena akhir-akhirnya bisa jatuh pada sesuatu yang haram atau sesuatu yang membuat aib, membuat celah. Jadi apapun yang sifatnya afrata, yang sifatnya melampau batas itu kada bagus, walaupun dalam hal kebaikan. Itu yang dimaksud dengan sabda Nabi, khairul umur awsatuha. Paling baik perkara itu pertengahan. Pertengahan antara dua, antara ifrat melampau batas lawan tafrid kurang biris. Kurang biris. Terlalu ke kanan melampau batas, terlalu ke kiri kurang. Nah, awsatuha itu yang pertengahannya. Orang yang bersedekah misalnya, asal bersedekah kada tahu di mana penggunaannya, itu namanya afrata, melampau batas. Orang yang kurang sedekah sehingga dia kadang mengeluarkan padahal di tempat yang dituntut mengeluarkan sedekah, yang ngarannya tafrid, kurang daripada batas. Nah, yang disuruh itu kita awsatuha, di tengah. Yang di tengah ini apa? Mengeluarkan sedekah di waktu kita dituntut mengeluarkan sedekah, menahan sedekah di waktu kita dituntut untuk menahan sedekah itu. Nah, itu awsatuha. Sesuatu yang melampau batas walaupun itu ibadah menjadi tercela, menjadi kada bagus lagi. Apalagi perkara-perkara yang kada ibadah, apalagi perkara yang mubahah, yang boleh. Apabila melampau batas, maka jatuhlah pada perkara yang mewajibkan dia ke neraka atau mendapatkan aib celah. Takhasamal ajzu wal hirmanu ayyuhuma adarru ala sahibih wa tarafa'a ila al-aqli faqada bainahuma anna al-ajza aslun wal hirmana far'uhu. Bertengkar ini secara maknawi, kada bertengkar kelihatan.
maknawi. Bertengkar itu lemah dan gagal. Si gagal lawan si lemah ini bertengkar. Mana di antara dua itu yang paling berbahaya, paling memudaratkan atas orangnya? Apakah lemah itu lebih berbahaya atau gagal itu lebih berbahaya? Maka mengadu kedua-duanya kepada akal. Akal memutuskan di antara keduanya bahwa lemah itu merupakan pokok, sedangkan gagal itu cabang daripada lemah. Jadi biasanya gagal itu akibat dari lemah. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa lemah itu lebih berbahaya daripada gagal. Lemah itu kada berbuat sama sekali. Kalau gagal berbuat cuma kada berhasil. Nah, jadi yang berbahaya itu atas orangnya itu lemah itu. Karena lemah itu pokok, sedangkan kegagalan itu cabang daripada suatu kelemahan. Ma min tawiyatin illa wa biha khafiyah. Tidak ada dari suatu hati seseorang, melainkan pada hati itu ada yang tersembunyi. Setiap hati manusia itu pasti ada menyembunyikan sesuatu. Walaupun inya buka rahasianya lawan siapa juga pun, pasti ada yang disembunyikannya. Kada mau hati itu membuka semua yang ada pada dirinya. Jadi tidak ada daripada hati itu, melainkan padanya itu ada yang tersembunyi. Idza saluhatil maqasid lam yakhibil qasid. Apabila bagus tujuan, bagus niat, tujuan, tidaklah rugi orang yang berniat, tidaklah rugi orang yang menuju itu. Apabila bagus tujuan seseorang, maka orang itu tidak akan rugi. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang baik buruknya tergantung dengan maksud dari orang yang melakukan itu. Seperti ada seorang pemuda yang berpagi-pagi sung begawi. Orangnya muda, orangnya kuat. Lalu jar sahabat Nabi, alangkah ruginya pemuda itu. Bersung-sung bekerja, jika beribadah lebih untung. Nah, jika dia beribadah kepada Allah lebih untung. Lalu jar Nabi, la taqulu hadza. Jangan kamu kata ini. Jangan kamu kata demikian. Fa innahu in kana yas'a 'ala nafsihi liyakuffa 'anil mas'alah wa yughniya 'anil nas fa huwa fi sabilillah. Ujar Nabi, jikalau pemuda itu berpagi-pagi dia bekerja untuk bisa mencukupi dirinya supaya tidak jadi pengemis, tidak berhajat kepada orang lain, maka dia itu pemuda fisabilillah. Sama orang yang beribadah. Dia bekerja, niatnya bagus. Nah, dia bekerja, walaupun yang dikerjakan ini adalah duniawi, makabun misalnya, tapi tujuannya bekerja itu untuk mencukupi keperluan dirinya supaya jangan jadi orang yang minta-minta, supaya jangan jadi pengemis, supaya kada perlu kepada bantuan orang. Nah, ini orang jar Nabi fisabilillah. Walaupun dia kelihatannya berkebun, tapi karena tujuannya demikian, jadi fisabilillah. Wa in kana yas'a tafakhuran wa takatsura
bahwa fisabilis syaitan. Jika tujuannya ajar Nabi untuk bermegah-megah, untuk mengumpul harta sebanyak-banyaknya, maka dia itu menjadi orang yang sabilis syaitan, di jalan syaitan. Nah, jadi satu pekerjaan yang sama membuahkan hasil yang berbeda dengan tujuan. Jadi orang ke pasar sama-sama bercari, tapi yang satu tujuannya bercari ini untuk jangan jadi pengemis, supaya kada memerlukan orang lain. Nah, maka dia berusaha hari itu dia fi sabilillah. Nah, sedangkan yang satu ini ke pasar berusaha untuk memperbanyak harta, untuk mengumpulkan harta, bermegah-megah dengan harta, maka ini orang fi sabilis syaitan, di jalan syaitan. Nah, jadi apabila baik tujuan, tidaklah rugi orang yang menuju itu. Jadi tergantung tujuannya. Demikian halnya dengan ibadah. Jar Nabi, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahun nar. Tujuannya, barang siapa yang menuntut ilmu, kan ibadah, menuntut ilmu ibadah, tapi karena tujuannya untuk menandingi ulama, atau untuk membuduhi orang bodoh, atau untuk mencari perhatian manusia, adkhalahu Allahun nar, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Padahal ibadah, menuntut ilmu, cuma karena maqasidnya, karena maksud tujuannya kada bagus, maka orang yang menuntut itu pun menjadi kada bagus. Nah, ini beda dengan hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jar Nabi, orang yang keluar rumah menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk menghidupkan syiar Islam, dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan dirinya, dengan tujuan untuk mengamalkan sunnah Nabi, maka orang ini fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Nah, jadi pekerjaannya sama-sama nuntut ilmu, tapi maksud yang berbeda. Oleh karena maksudnya berbeda, hasilnya pun didapat berbeda. Apabila bagus tujuan-tujuan, tidaklah rugi orang yang mengkasat, orang yang menuju tujuan itu. Asyaitanu ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil, lianna al-alima idza dhalla yadillu bidhalalihi ghairuhu wal jahilu laisa kadzalik. Bermula syaitan itu atas menyesatkan orang alim, lebih ingin daripada menyesatkan orang alim itu atas menyesatkan orang jahil. Karena orang alim itu bila sesat, sesatlah dengan kesesatan dia orang lain. Dan orang jahil tidak demikian itu. Jadi artinya syaitan ini sangat berusaha untuk menyesatkan orang alim itu. Karena dengan adanya orang alim ini yang sesat, syaitan jadi lapang. Kada perlu lagi merusak orang, kada perlu lagi menggoda-goda manusia, karena pemimpinnya sudah sesat. Karena dengan sesatnya orang alim ini, orang yang lain pengikutnya pun menjadi sesat. Jadi syaitan selalu berusaha untuk merusak orang yang berilmu, baik merusak i'tikadnya, baik merusak perkataannya, baik merusak perbuatannya. Kalau i'tikad orang alim ini menjadi rusak, maka pengikut-pengikutnya pun mengikuti i'tikad yang rusak. Nah, kalau perbuatan orang alim ini menjadi rusak, maka pengikutnya pun yang mengikuti orang alim itu menjadi rusak. Nah, jadi syaitan lapang. Nah, kalau orang jahil tidak demikian. Orang jahil yang sesat, orang ada mengikut, hanya orang jahil.
Wal jahilu laisa kadzalik. Ada mazhab-mazhab, kelompok-kelompok yang disesatkan oleh syaitan. Nah, maka sampai hari kiamat kelompoknya ada, pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Nah, kelompok Mu'tazilah misalnya, nah, karena pemimpinnya disesatkan oleh syaitan, maka Mu'tazilah terus berkembang sampai hari kiamat. Nah, karena umat pengikutnya. Ada kelompok Murji'ah. Nah, Murji'ah, nah, kelompok ini pemimpinnya disesatkan oleh syaitan. Lalu mazhab ini berjalan sampai hari kiamat, masih ada mazhab Murji'ah, nah, di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang dikehendaki oleh syaitan itu. Satu orang alim yang berhasil disesatkannya, maka ribuan pengikutnya yang akan mengikuti dalam kesesatan itu. Wal jahil laisa kadzalik. Man aslaha niyyatahu balaga umniyatah. Barang siapa yang membaguskan niatnya, dia akan sampai kepada yang dicita-citakan. Aslah niyyatah, maka sampai dia akan angan-angannya, akan cita-citanya. Orang misalnya berniat, kan niat ini lain lawan cita-cita. Niat ini mesti besertaan dengan perbuatan. Nah, kalau kita ada geritik dalam hati, kena isuk aku hendak ke masjid, itu artinya cita-cita, azam, rencana. Kalau niat ini aku hendak ke masjid, itu sudah jalannya arah ke masjid. Nah, itu perbedaan niat. Lain dengan cita-cita. Nah, orang yang membaguskan cita-citanya, dia akan sampai kepada tujuannya. Orang niat hendak naik haji, tapi tahun akan datang, itu cita-cita, rencana. Tapi kalau orang niat naik haji, ini sudah ada gerakan untuk berangkat haji. Nah, berangkat. Misal di tengah jalan mati, maka orang ini akan diberi Allah haji. Nah, akan diberi Allah haji karena dia sudah niatnya. Walaupunnya kada sampai berhaji, tapi niatnya sudah bagus, maka dia akan dapat pahala haji itu. Orang yang niatnya menuntut ilmu, di tengah jalan mati, nah, dapat pahala menuntut ilmu karena niatnya ada. Nah, jadi niat itu harus disertai dengan perbuatan. Bila belum kita bergerak, itu masih dianggap rencana, masih dianggap cita-cita. Orang punya niat hendak ma'rifat kepada Allah. Orang punya niat hendak ma'rifat kepada Allah, dan dia sudah melakukan gerakan-gerakan untuk ma'rifat itu. Dia sudah melakukan tahapan-tahapan untuk ma'rifat kepada Allah. Contohnya, dia punya niat hendak dapat ma'rifat kepada Allah dengan gerakannya seperti membersihkan dirinya. Dia sudah mulai tobat dari dosanya satu persatu. Dia sudah mulai mengembalikan segala macam bentuk kezaliman yang pernah dia lakukan. Nah, ini niat. Niat hendak ma'rifat. Orang ma'rifat itu mesti ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, tahapan yang disebut dengan tobat. Tobat itu asas, pondasinya. Asas tarik, pondasi jalan. Kada akan bisa kita masuk ke jalan berikutnya kalau kada melalui jalan tobat. Nah, inya punya niat untuk ma'rifat kepada Allah, dan sudah dia mulai dengan tobat. Dia ingat dosa-dosanya, dia tobat. Dia ingat ini ampun orang, dia kembalikan. Dia ingat ini satu hal yang belum minta halal kepada orang, dia cari untuk minta halal kepada orangnya. Nah, matinya. Nah, maka Allah beri dia pahala ma'rifat itu. Allah beri dia pahala ma'rifat karena sudah ada niatnya.
Nah, jadi beda dengan rencana. Aku rencana kena mulai Muharramnya hendak mengaji bujur-bujur, hendak mencapai ma'rifat, rencana. Nah, sebelum mati ada apa-apa, ada apa-apanya, hanya rencana, belum ada gerakan apa-apa. Nah, ini yang man aslaha niyatah balagha umniyatah. Nah, barang siapa yang membaguskan niatnya, maka sampailah dia kepada yang dicita-citakannya. Jadi perkara waktu itu kada sama antara orang. Mungkin orang ini hendak mencapai ma'rifat itu ada yang hanya waktu seminggu. Mungkin orang mencapai ma'rifat ini waktunya bisa setahun. Bahkan ada sampai 60 tahun. Bahkan ada sampai mati. Nah, dia kadang menghasilkan ma'rifat itu. Tapi karena dia sudah ada niat, sudah menjalani jalan-jalannya, tetap diberi Allah pahala ma'rifat itu. Ini macam tobat. Tobat itu kita ada sama antara orang per orang. Orang ini mungkin dia perlu tobat kada terlalu banyak. Ini kada pernah melakukan riba. Ini kada pernah mencuri harta orang. Ini kada pernah merampok harta orang. Tentu beda tobatnya dengan orang yang pernah mencuri, mesti mengurus harta. Nah, pernah merampok, pernah riba. Ini hartanya kudapatkan dari riba nih. Nah, harus dibersihkan. Nah, perlu waktu. Jadi dalam kedudukan tobat itu manusia tentu ada sama untuk menyelesaikan akabah yang dinamakan akabah tobat itu. Tapi yang penting niat. Bila niat itu ada, maka Allah akan sampaikan kepada yang dicita-citakannya. Yas'ubu suluku sabilin najah ala man aghul ala man ghalaba ala qalbi hubbul mal wal jah. Sulit, yas'ubu sulit, suluku sabilin najah menjalani jalan selamat, ala man ghalaba ala qalbi atas orang yang menguasai atas hatinya hubbul mal cinta harta wal jah dan kedudukan. Ini sulit ini. Kalau kita hendak selamat tapi di hati kita masih ada hubbul mal, itu sulit selamat. Karena hubbul mal ini akan menyita waktu kita. Hubbul mal ini akan menghilangkan sifat kehati-hatian dalam diri kita. Karena cinta harta. Nah, kalau orang cinta harta ini tentunya kada hati-hati untuk dapat harta. Nah, sedangkan untuk selamat itu perlu kehati-hatian di dalam harta, di dalam kedudukan. Nah, jadi sulit, boleh dikatakan mustahil. Yas'ubu suluku sabilin najah, sulit menjalani jalan selamat atas orang yang menguasai atas hati orang itu hubbul mal, cinta kepada harta, wal jah dan cinta kepada kedudukan. Jadi artinya kalau kita hendak di jalan yang selamat itu, kita mesti kada cinta kepada harta. Kita mesti kada cinta kepada kedudukan itu. Nah, itu mudah jadinya, mudah untuk meniti jalan selamat itu. Al-khawfus sadiqu ya'malu bi mahwi syahawatin nafsaniyyati wal himamid daniyah amalan nari bi ihraqil asjar. Al-khawfus sadiqu bermula takut yang benar. Takut kepada Allah. Nah, jadi semua orang itu pasti mengaku takut kepada Allah. Kalau orang mengaku kada takut lawan Allah, ini orang bisa kafir. Kan takutan lawan Tuhan, ada takutan lawan Allah. Nah, ini bisa kafir orang ini. Jadi semua orang itu pasti takut dengan Allah. Cuma masalahnya takut itu sampai di mana? Takutnya itu. Nah, takut yang benar itu bekerja pada menghapuskan syahwat-syahwat nafsu dan keinginan-keinginan yang rendah
keinginan-keinginan duniawi, sebagaimana bekerjanya api pada membakar pohon-pohon. Jadi kalau takut kita kepada Allah itu kadang membuat kita jauh dari maksiat, itu kada bujur takut, kada bujur takut. Takut yang benar itu takut yang seperti membakarnya api akan pohon, membakarnya nafsu-nafsu syahwat dan keinginan-keinginan rendah. Kalau Allah Ta'ala fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat, maka mengenai akan kebun-kebun itu oleh angin kencang, pada angin itu ada api, maka terbakarlah itu kebun-kebun tadi. Jadi ngaran takut itu narun, takut itu adalah api yang membakar keinginan kita untuk maksiat kepada Allah. Itu takut. Warraja'u shadiq, sedangkan mengharap yang benar. Nah, samuan mengharap masuk surga. Manusia ini ya samuan berharap masuk surga. Cuma apakah berharap bujur atau kada? Nah, harap yang benar itu ya'malu, bekerja, istikhrajin niyyati thayyibah, pada mengeluarkan niat yang bagus, wala amalis salihah, amal yang baik, amal al-matil ardi, sebagaimana bekerjanya air pada bumi al-hamidati yang kering, al-khasyiah yang lemah. Jadi kalau kita bujur-bujur berharap masuk surga, berharap dapat rahmat Allah, kalau itu bujur, itu akan mengeluarkan niat yang baik dan amal saleh. Sebagaimana air itu kalau dia menyiram bumi yang kering, yang lemah, nah dia akan membuat subur bumi itu. Qala ta'ala wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Engkau lihat bumi yang kering itu, bila kami turunkan atasnya air, maka dia hidup dan subur dan menumbuhkan dari tiap-tiap tumbuhan yang indah. Nah, jadi orang nang bujur-bujur berharap masuk surga itu orang yang mampu mengeluarkan niat baik dan amal saleh. Orang yang bujur-bujur berharap, orang yang bujur-bujur takut kepada Allah itu orang yang menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bujur-bujur takut kepada Allah. Nah, kemudian yang bagian untuk kita lakukan hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.